Bab 34. Kemungkinan nubuatan tergenap. Saya tahu beberapa di antara Anda berpikir bahwa nubuatan yang tergenap ini dapat dikaitkan dengan kebetulan. Anda pikir kemungkinan besar banyak orang yang dapat menggenapi nubuatan yang Yesus lakukan, atau beberapa negara dapat menggenapi nubuatan yang dilakukan Israel. Mari kita periksa probabilitas statistiknya dan lihat apakah hal-hal ini benar-benar hanya kebetulan belaka. Pertama, Anda memerlukan pengenalan singkat tentang probabilitas. Probabilitas suatu kejadian sama dengan banyaknya kemungkinan terjadinya suatu kejadian dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Angka yang dihasilkan akan selalu antara 1 dan 0. 1 berarti peristiwa itu pasti terjadi, dan 0 berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Peluang terambilnya 1 permen biru sama dengan jumlah permen biru dibagi jumlah total permen. Konsep lain yang perlu Anda pahami adalah probabilitas gabungan dari kejadian-kejadian independen. Peristiwa independen adalah peristiwa yang tidak berkaitan atau bergantung satu sama lain, seperti mengambil permen dari tas dan melempar dadu. Itu adalah acara independen. Untuk mengetahui peluang terjadinya kedua kejadian, Anda cukup mengalihkan peluang masing-masing kejadian. Peluang gabungan kejadian-kejadian saling bebas sama dengan peluang kejadian satu, dikalikan peluang kejadian kedua. Katakanlah Anda ingin mengetahui kemungkinan memetik permen merah, mengembalikannya, dan kemudian memetik permen kuning. Pertama, kita mencari tahu kemungkinan terambilnya setiap warna. Peluang terambilnya permen merah adalah 3 dibagi 10 atau 0,3, dan terambilnya permen kuning adalah 2 dibagi 10 atau 0,2. Lalu kita mengalihkannya bersama-sama. 3 dibagi 10 kali 2 dibagi 10. Sama dengan 6 dibagi 100 atau 0,06. Sekarang setelah Anda mempunyai pemahaman dasar tentang probabilitas, mari kita terapkan hal ini pada nubuatan Alkitab. Seorang profesor matematika dan astronomi di perguruan tinggi, Peter W. Stoner, menulis sebuah buku berjudul Science Speaks, di mana ia menganalisis kemungkinan seseorang menggenapi nubuatan yang digenapi Yesus. Analisisnya ditinjau sejawat oleh anggota afiliasi ilmiah Amerika, dan mereka menentukan probabilitas matematis yang disajikannya benar-benar masuk akal dan diterapkan dengan cara yang tepat. Stoner mempertimbangkan 8 nubuatan yang digenapi Yesus dan menghitung kemungkinan seseorang akan menggenapi setiap nubuatan tersebut. Berikut adalah ramalan yang dia pertimbangkan dan kemungkinan yang dia dan murid-muridnya hitung untuk masing-masing ramalan. 1. Kemungkinan 1 orang dilahirkan di Bethlehem, Mikha 5:2, sama dengan 1 orang dalam 280.000 atau 2,8 kali 10 pangkat ke-5. 2. Kemungkinan 1 orang memiliki seorang utusan yang mempersiapkan jalannya, Maleakhi 3:1, sama dengan 1 orang dalam 1000 atau 1 kali 10 pangkat ke-3. 3. Kemungkinan 1 orang memasuki Yerusalem sebagai penguasa yang menunggangi anak keledai. Zakharia 9:9, sama dengan 1 orang dalam 100 atau 1 kali 10 pangkat ke-2. 4. Kemungkinan 1 orang dikhianati oleh temannya, dan pengkhianatan tersebut mengakibatkan orang tersebut terluka di tangannya. Zakharia 13:6, sama dengan 1 orang dalam 1000 atau 1 kali 10 pangkat ke-3. 5. Kemungkinan 1 orang yang dikhianati demi 30 keping perak. Zakharia 11:12, sama dengan 1 orang dalam 1000 atau 1 kali 10 pangkat ke-3. 6. Kemungkinan seseorang setelah menerima suap karena mengkhianati temannya, mengembalikan suap tersebut, menolaknya, kemudian melemparkannya ke lantai di rumah Tuhan, dan kemudian digunakan untuk membeli ladang dari seorang tukang tembikar. Zakharia 11:13, sama dengan 1 orang dalam 100.000 atau 1 kali 10 pangkat ke-5. 7. Kemungkinan seseorang telah menggenapi nubuatan sebelumnya, dan ketika hidupnya diuji, ia tertindas, dan tidak membela diri. Yesaya 53:7, sama dengan 1 orang dalam 1000 atau 1 kali 10 pangkat ke-3. 8. Kemungkinan akan disalibnya 1 orang yang hidup sejak nubuatan ini ditulis oleh Raja Daud hingga saat ini. Mazmur 22:16, sama dengan 1 orang dalam 10.000 atau 1 kali 10 pangkat ke-4. Untuk menentukan kemungkinan 1 orang memenuhi ke-8 hal ini, dia mengalihkan semua kemungkinan dari setiap ramalan. 2,8 kali 10 pangkat 5, dikalikan 1 kali 10 pangkat 3, dikalikan 1 kali 10 pangkat 2,
dikalikan 1 kali 10 pangkat 3, dikalikan 1 kali 10 pangkat 3, dikalikan 1 kali 10 pangkat 5, dikalikan 1 kali 10 pangkat 3, dikalikan 1 kali 10 pangkat 4, sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 28. Dia menyederhanakan bilangan tersebut menjadi 1 kali 10 pangkat 28. Itulah kemungkinan satu orang menggenapi ke-8 nubuatan sepanjang sejarah. Untuk meningkatkan perhitungan, orang-orang yang lahir sebelum nubuatan ini ditulis perlu disingkirkan. Jadi Stoner membagi kemungkinannya dengan jumlah orang yang hidup sejak nubuatan itu ditulis. Dia menggunakan 88 miliar orang. Kemungkinan terakhir Stoner bahwa satu orang yang hidup sejak nubuatan ini ditulis menggenapi ke-8 nubuatan adalah 1 kali 10 pangkat 17. Itu berarti 1 dari 100 kuadriliun. Mari kita lihat angka ini dalam perspektif. Saat ini terdapat hampir 8 miliar orang yang hidup di planet ini. Kita perlu mengalihkan populasi saat ini dengan 12,5 juta jiwa untuk menemukan satu orang ini. Sepanjang sejarah, diperkirakan ada sekitar 108 miliar orang yang pernah hidup. Kita harus melipat gandakan populasi dunia sebanyak hampir 1 juta untuk menemukan satu orang ini. 100 kuadriliun sama dengan satu orang yang menggenapi 8 nubuatan. 8 miliar sama dengan jumlah orang yang hidup saat ini. Beginilah cara Stoner menempatkan kemungkinan ini dalam perspektifnya. Bayangkan Anda memiliki 1 kali 10 hingga 17 dolar perak pangkat dan Anda menandai salah satunya. Kemudian Anda meletakkan semuanya secara acak di muka negara bagian Texas. Koin-koin itu akan menutupi Texas sedalam 2 kaki. Sekarang tutup mata Anda dan pergilah ke Texas kemanapun Anda mau dan pilih 1 dolar perak. Peluang Anda memilih dolar perak yang ditandai adalah 1 kali 10 pangkat 17. Peluang yang sama bahwa seseorang yang hidup sejak masa Raja Daud hingga saat ini menggenapi ke-8 nubuatan tersebut. Sejauh ini kita baru membahas 8 nubuatan. Kita tahu Yesus menggenapi ratusan nubuatan. Mari kita visualisasikan apa yang terjadi ketika kita melihat seseorang menggenapi 48 nubuatan. Stoner menghitung kemungkinan ini 1 kali 10 banding 157 pangkat. Angka ini mempunyai 157 angka 0, jadi sangat kecil kemungkinannya bahwa satu orang bisa memenuhi semuanya. Kemungkinannya mendekati 0. Untuk ini, Anda perlu membayangkan sebuah elektron, objek terkecil yang kita ketahui. Anda menandai salah satu elektron ini seperti Anda menandai dolar perak, menutup mata Anda dan mencoba memilih yang tepat. Fisikawan memberitahu kita bahwa hanya ada 10 hingga 80 elektron pangkat di seluruh alam semesta. Anda akan menelusuri seluruh alam semesta dan tetap tidak pernah menemukan elektron itu. Itu berarti satu orang hanya menggenapi 48 nubuatan tentang Yesus. Sekarang perhatikan ada lebih dari 300 nubuatan dalam Alkitab tentang kedatangan Yesus yang pertama. Yesus menggenapi semuanya. Bahkan jika Anda mempunyai probabilitas yang sangat konservatif untuk setiap ramalan bahwa 1 dari 10 orang dapat menggenapinya, kemungkinan bahwa satu orang akan menggenapi ke-300 nubuat tersebut adalah 1 kali 10 pangkat 300. Anda harus menelusuri alam semesta yang ukurannya hampir 4 kali lipat alam semesta kita sebelum Anda berkesempatan menemukan satu elektron yang Anda tandai. Benar-benar tidak dapat dibayangkan bahwa nubuatan-nubuatan ini digenapi oleh Yesus hanya sekedar kebetulan atau kebetulan belaka. Satu-satunya yang mampu mengatur hal ini hanyalah Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan benar-benar datang ke dunia dalam wujud manusia sebagai Yesus Kristus dan mati demi dosa-dosa Anda. Jika Anda menyukai logika, sains, dan fakta yang dapat dibuktikan secara nyata, bukti ini akan memberi Anda kepercayaan diri yang besar. Itu tentu saja bermanfaat bagi saya. Tuhan bisa melakukan apa saja. Dia memastikan Alkitab berisi kata-kata yang tepat. Dia memberitahu para nabi dan murid yang menulisnya apa yang harus mereka katakan. Ini adalah surat Tuhan untukmu. Hanya Tuhan yang bisa memberitahu Anda masa depan dengan akurat. Dalam ayat ini, saya mengacu pada Tuhan. Hanya saya yang bisa memberitahu Anda masa depan bahkan sebelum hal itu terjadi. Semua yang saya rencanakan akan terjadi, karena saya melakukan apapun yang saya inginkan. Yesaya 46, 10 terjemahan hidup baru. Yesus memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa seluruh kitab suci menunjuk kepadanya. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes, ajaran-ajaranku dan mukjizat-mukjizatku.
Bapa memberiku pekerjaan-pekerjaan ini untuk diselesaikan, dan itu membuktikan bahwa Dialah yang mengutus aku. Dan Bapa yang mengutus aku sendiri telah bersaksi tentang aku. Anda menyelidiki kitab suci karena Anda pikir kitab suci memberi Anda kehidupan kekal. Namun kitab suci menunjuk kepada saya. Yohanes 5, 36-37, 39 terjemahan hidup baru. Yesus juga mengatakan dalam ayat ini bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab akan terlaksana. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi lenyap, tidak ada satu huruf pun yang terkecil atau satu coretan pena yang kecil pun yang akan hilang dari hukum sampai segala sesuatunya terjadi. Matius 5, 18. Alkitab berisi begitu banyak nubuatan dan rincian tentang Yesus Sang Mesias karena Tuhan tidak ingin Anda melewatkan kedatangannya atau salah mengira Dia sebagai orang lain. Tuhan ingin memastikan Anda tahu bahwa Yesuslah yang diutusnya untuk menyelamatkan Anda. Siapapun yang menolak Kristus sebagai anak Allah berarti menolak sebuah fakta yang mungkin terbukti lebih mutlak dibandingkan fakta lainnya di dunia. Peter W. Stoner,